Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang lingkaran untuk mata pelajaran matematika. Oke, apa itu lingkaran? Lingkaran itu garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Jadi ini ya misalnya, garis lengkung yang kedua ujungnya ini bertemunya di sini. Pada jarak yang sama dari titik pusat. Ini titik pusatnya O. Nih, kemudian kita beri titik di garis lengkungnya, misalnya kita kasih titik A, terus kita tarik garis ke O. Nah, berarti garis OA ini adalah jari-jari lingkaran namanya. Nah, unsur-unsur dalam lingkaran itu ada beberapa. Ada 7 ya. Yang pertama titik pusat yang tadi sudah kita bahas, ini titik pusatnya di sini, pas di tengah ini namanya O. Kemudian jari-jari. Jari-jari itu garis yang menghubungkan antara titik pusat dan titik yang ada pada lengkung lingkaran. Itu namanya jari-jari. Kalau yang digambar ini jari-jarinya adalah OX dan juga OP. Ini besarnya sama. OX besarnya sama dengan OP. Ini namanya jari-jari. Garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik yang ada pada lengkung lingkaran. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah diameter. Ini disebut juga dengan garis tengah, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran. Misalnya ini, dari titik A sampai titik B, kemudian dibikin garis dihubungkan. Nah, ini namanya diameter. Besarnya diameter atau besarnya garis AB ini adalah 2 kalinya OA atau 2 kalinya OB. Jadi diameter itu 2 kalinya jari-jari gitu ya. Jadi besarnya jari-jari setengahnya diameter, gitu juga nggak apa-apa. Kemudian yang keempat adalah busur lingkaran. Busur lingkaran itu lengkung lingkaran yang letaknya di antara dua titik pada garis lengkung lingkaran. Misalnya di lengkung lingkaran ada titik B sama titik C, kemudian dihubungkan. Nah, garis lengkung inilah yang disebut busur lingkaran. Busur BC itu yang warna hijau, kalau busur AD yang warna merah. Jadi penulisannya BC, terus atasnya itu ada garis lengkung, ini namanya busur BC. Kemudian busur AD, cara penulisannya AD, kemudian atasnya dikasih lengkung, garis lengkung, itu namanya busur. Yang kelima adalah tali busur. Kalau bedanya busur dengan tali busur, kalau busur kan lengkungnya tadi garis lengkung, tapi kalau tali busur itu garis lurus, garis yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Garis lurus ya, kalau yang busur tadi lengkungnya. Nah, tali busur di sini misalnya ada titik A sama titik B pada lengkungnya, kemudian ditarik garis lurus, ini namanya tali busur. Nah, menuliskannya bagaimana? Menuliskannya AB, terus atasnya garisnya lurus, beda dengan yang busur tadi ya. Terus tembereng itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Tali busurnya ini yang garis lurus ini yang warna merah, kemudian busurnya adalah yang lengkung ini, maka temberengnya adalah yang di dalamnya ini, yang diarsir warna orange, namanya tembereng. Kemudian yang terakhir adalah juring. Juring itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Dua jari-jari, jari-jarinya mana? OA sama OB, sama busur lingkaran yang warna merah. Tuh, maka juringnya adalah yang di warna kuning ini. Tuh ya. Masih ada satu lagi yaitu apotema. Apotema itu garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Tali busurnya kan AB ini tadi. Kemudian garis tegak lurusnya ini. Nah, maka apotemanya yang ini ya, yang OC itu apotema, tegak lurus. Kemudian kalau mencari keliling lingkaran kan keliling itu yang namanya keliling adalah garis pinggirnya itu ya. Misalnya ini lingkarannya, maka kelilingnya yang pinggir ini yang Bu Guru tunjukkan ini adalah keliling. Keliling lingkaran bagaimana cara mencari rumusnya? 2 kali B kali R.
Itu kalau diketahui R-nya. Kalau R itu jari-jari. Kalau P itu konstanta ya, jadi pakainya 3,14 atau 22/7. Kalau R-nya ini kelipatan 7, maka pakainya yang 22/7. Tapi kalau R-nya ini selain kelipatan 7, maka pakainya 3,14. Cara yang lain adalah nyari keliling. Keliling itu Pi kali D juga bisa. Selain 2 kali Pi kali R, bisa juga dicari dengan Pi kali D kalau diketahui di diameternya ya. Maka pakainya yang ini. Contoh, misalnya di sini ada soal carilah keliling gambar lingkaran berikut. Ini kan jari-jari. Jari-jarinya 7, maka kita pakai yang rumus 2 kali Pi kali R. Karena jari-jarinya 7, maka Pi-nya pakai yang 22/7. Kita masukkan 2 kali Pi kali R, berarti 2 kali 22/7 kali 7. 7 bisa disederhanakan ya, bagi 7 1, bagi 7 1. Maka tinggal 2 kali 22, hasilnya 44 cm. Nah, bagaimana kalau diketahui diameter? Nah, seperti ini. Ini kan diameter 10 cm diameternya. Tadi kalau misalnya diameter atau jari-jarinya selain kelipatan 7, maka Pi-nya pakai 3,14. Nah, diketahui diameter maka rumusnya pakai yang Pi kali D. 3,14 kali 10 hasilnya 31,4 cm ya. Terus bagaimana Bu kalau lingkarannya tidak utuh? Misalnya lingkarannya hanya setengah bagian. Seperti ini. Kemudian ini diketahui diameter. Nah, tadi kan keliling kalau diketahui diameter rumusnya Pi kali D gitu. Pi kali D, karena hanya setengah bagian maka masih dikali setengah. Maka setengah kali Pi kali D kelilingnya. Ini baru ketemu yang lengkung ini. Setengah kali Pi kali D itu baru yang lengkung ini. Nah, padahal kalau keliling kan semua yang tepi-tepi itu dihitung. Maka ditambahkan dengan garis yang lurus ini. Tuh. Maka keliling semuanya adalah yang lengkung tambah garis. Nah, lengkungnya tadi kan setengah kali Pi kali D. Ada setengahnya karena lingkarannya hanya setengah. Terus kita masukkan ke rumus. Setengah kali Pi-nya pakai yang mana? Karena 14 ini kelipatan 7, maka Pi-nya pakai 22/7 kali diameternya 14. Kemudian ditambah garisnya, jangan lupa 14. Maka ini bisa disederhanakan, bagi 2 1, bagi 2 11. Ini bagi 7 1, bagi 7 2. Maka tinggal 1 kali 11 kali 2 22 ditambah 14 hasilnya 36. Nah, kalau bagiannya hanya seperempat lingkaran, misalnya seperti ini sama, kita nyari lengkungnya dulu. Lengkungnya ini kan seperempat lingkaran, maka seperempat kali Pi kali 2 kali R. Karena ini yang diketahui R, maka pakainya rumus 2 kali Pi kali R ya. 2 kali Pi kali R, kemudian dikali seperempat, karena hanya seperempat lingkaran. Ini baru ketemu lengkungnya. Kemudian ditambah lagi garis mendatar ini, tambah lagi garis yang ke atas ini. Maka keliling semuanya adalah seperempat, karena seperempat bagian tadi, kali 2 Pi R, tambah garisnya 7, tambah garisnya lagi 7, karena ini sama diameter jari-jari. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Seperempat kali 2 kali 22/7 kali 7 ditambah 7, garisnya tadi tambah 7 lagi. Terus kita sederhanakan, yang seperempat ini bagi 2 2, 22 bagi 2 11. Kemudian 2 ini kita coret ya, bagi 2 1, ini bagi 2 habis, maka tinggal 11 kali 7 bagi 7. Nah, 7-nya ini juga bisa kita coret kan, bagi 7 1, ini bagi 7 juga 1, maka tinggal 2 kali 11, hasilnya tinggal 11. Maka di sini tinggal kita tulis 11 ditambah garisnya 7, tambah lagi garisnya 7,
maka semuanya adalah 25 kalau dijumlahkan gitu ya. Kemudian bagaimana kalau diketahui keliling lingkarannya adalah 88? Kalau disuruh menemukan panjang jari-jari dan panjang diameternya seperti apa? Jadi tinggal kita balik saja. Tadi keliling rumusnya kan 2 kali pi kali r. Maka cara mencari r-nya, keliling dibagi 2 kali pi, atau bisa dituliskan seperti ini, keliling bagi 2 pi. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Keliling tadi berapa? 88 dibagi 2 kali pi, 2 kali 22 per 7. Maka 88 bagi 2 kali 22 kan 44 bagi 7. Nah, pembagian dengan pecahan kan seperti kemarin, kita balik menjadi kali, terus pecahan yang di belakang ini kita balik. Ulangi ya, kalau misalnya pembagian pecahan itu baginya kita ubah menjadi kali, yang belakang ini kita balik, maka menjadi 88 kali 7 per 44. Terus ini disederhanakan, bagi 4 1, bagi 4 2, maka tinggal 2 kali 7 hasilnya 14, itu R-nya. Nah, kalau ditanyakan berapa diameternya, diameternya kan 2 kali jari-jari, maka 2 kali 14 hasilnya 28 cm. Gitu ya anak-anak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa bertanya ke Bu Guru, ke grup bisa, atau lewat Japri juga bisa. Semoga anak-anak paham, dan nanti ada beberapa latihan soal yang harus dikerjakan. Terima kasih.